Kebiasaan suami kalau mau nyelup. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Mengetahui hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain merupakan salah satu cara agar kamu dan dia sama-sama mendapatkan kepuasan. Untuk menjaga kualitas bersama pasangan, tentu saja dengan memiliki permainan yang sehat. Permainan yang sehat adalah saat kamu dan dia merasa nyaman untuk membicarakan kebutuhan saat bermain. Ada beberapa kebiasaan suami yang bisa membuat hubungan semakin harmonis dan tidak membosankan. Berikut adalah 10 kebiasaan suami kalau mau nyelup. 1. Jika mau masuk terowongan, dia senang menjilat dulu. Kenapa sih cowok itu sebelum menerobos terowongan pada senang dijilat dulu? Apa mungkin senikmat itu ya? Mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan si dedeknya itu belum bangun, jadi agak gimana ya? Agak sedikit sulit ya untuk menerobosnya. Jadi makanya cara alternatifnya itu mungkin dengan cara seperti itu. Karena setiap pasangan mau melakukan permainan itu berbeda-beda caranya. Nah, dengan cara ini, sang dedek bakalan mulai bangun dengan sendirinya. Si dedek juniornya itu kalau udah bangun ketika sudah dalam kondisi seperti itu, pasti akan bakalan lebih mudah. 2. Mencuci tangan, dedek, dan terowongan. Mungkin mencuci tangan tidak pernah terpikirkan sebagai hal yang perlu diperhatikan sebelum beraksi. Tetapi tangan kamu dan dia dapat menjadi perantara penyakit melalui bakteri. Beberapa aktivitas dalam permainan terkadang melibatkan kontak langsung antara tangan dengan terowongan. Tentunya dapat menjadi masalah jika ternyata jari-jari membawa kotoran yang tidak terlihat. Membersihkan dedek dan terowongan sebaiknya menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain. Sebab bakteri dan kotoran yang tidak terlihat mungkin dapat berpindah selama permainan terjadi, apalagi jika punya rencana untuk melakukan posisi melalui mulut. 3. Pelumas atau lubrikan. Pertimbangkan ketersediaan pelumas di dekat tempat tidur sebagai hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain. Pelumasan di terowongan adalah hal penting yang menentukan kenyamanan permainan, terutama untuk wanita. Dengan pelumasan yang cukup di terowongan, risiko terluka dan terkena infeksi menjadi jauh lebih kecil. Namun tidak sedikit wanita yang memiliki masalah dengan pelumas alami di dalam terowongannya, sehingga pelumas dapat menjadi pertimbangan untuk selalu tersedia di dekat kalian saat bermain. 4. Mempersiapkan mood dan pikiran. Bagi beberapa pasangan, menyiapkan suasana agar lebih romantis menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain. Mempersiapkan ruangan seperti menyalakan lilin beraroma, menyusun daftar lagu, atau mengenakan pakaian seksi dapat memberikan pengalaman yang lebih istimewa dalam sesi permainan. Otak adalah organ yang lebih kuat sehingga membayangkan permainan akan memperkuat pancingan sebelum bermain. Jika ingin pemanasan, kamu bisa menonton film atau membaca novel yang berbau ke arah situ agar lebih siap melakukan permainan. 5. Berikan sinyal untuk pasangan. Apakah kamu selalu melakukan aksi dengan spontan? Cobalah jadikan hal yang perlu diperhatikan sebelum beraksi dengan memberikan sinyal sebelumnya. Misalnya saja di pagi hari sebelum suami berangkat kerja atau di tanggal istimewa tertentu. Sinyal yang diberikan bisa berupa ciuman yang panas di pagi hari atau dengan mengirimkan chat yang menggoda saat makan siang. Memberikan waktu jeda sebelum permainan akan membuat imajinasi bekerja dan tubuh menjadi lebih cepat panas. Rasanya tidak sabar menunggu malam hari tiba kan? 6. Persetujuan dari pasangan. Setelah memberikan sinyal, hal yang perlu diperhatikan sebelum beraksi adalah persetujuan dari pasangan. Kenyataannya tidak setiap kali pasangan kita siap beraksi karena berbagai faktor, misalnya lelah, sedang tidak mood, tubuh sedang tidak fit, dan lain-lain. Persetujuan dari pasangan sebelum beraksi tak hanya untuk kenyamanan kedua pihak, namun juga meningkatkan perasaan aman dan kenikmatan permainan. 7. Alat penyangga. Kecuali kalian menginginkan kehadiran si kecil atau menambah jumlah anggota keluarga, alat penyangga menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain. Selain untuk penyangga, hal ini juga mampu membuat permainan lebih lama dibandingkan dengan tidak menggunakannya. Alasan lain untuk menggunakan alat ini adalah lebih mudah untuk bersih-bersih dan mudah mencegah penyakit menular atau bawaan. 8. Relax.
Untuk mencapai puncak ketika permainan, diperlukan kehadiran secara fisik dan mental yang penuh saat itu juga. Rileks atau santai juga termasuk hal yang perlu diperhatikan sebelum bermain agar dapat melepaskan diri sejenak dan fokus dengan sesi permainan. Sebagai langkah awal, kamu dan dia dapat mencoba membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian menyelesaikan daftar tersebut, terutama pekerjaan yang membuat kamu dan dia stres dan menghabiskan banyak tenaga dan pikiran. 9. Diskusi. Jika kalian memiliki keinginan dan batasan tertentu, maka berdiskusi menjadi hal yang perlu diperhatikan saat bermain. Misalnya aja kamu sedang ingin mencoba posisi baru atau ingin mengutarakan ketidaknyamanan untuk melakukan posisi tertentu. Berkomunikasi dengan pasangan juga dapat meningkatkan peluang keinginan. Kamu dan dia perlu memberitahu pasangan di mana saja tempat-tempat yang ingin disentuh atau apa yang disukai dalam permainan. 10. Berolahraga ringan. Apakah kamu dan dia rajin berolahraga sehari-hari? Ternyata berolahraga termasuk kebiasaan suami kalau mau nyelup karena dapat meningkatkan peluang keinginan. Sebuah studi menunjukkan berolahraga dengan intensitas sedang selama 10 atau 20 menit dapat meningkatkan keinginan. Oke sobat, itulah tadi 10 kebiasaan suami kalau mau nyelup. Semakin erat hubungan yang dirasakan kamu dan dia, permainan kalian juga akan semakin terasa menyenangkan. Nah, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.